Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita di pesantren apa nih Habib namanya? Al-Qudsiyah. Iya, ini pesantren Yayasan Islam Al-Qudsiyah, Cilendek, Bogor. Cilendek, Bogor. Alhamdulillah. Ini kan kita bicara pesantren ini tempat belajar menuntut ilmu, Habib. Betul. Nah, pesantren ini kalau bahasa orang sekarang itu suka disebut boarding school. Nah, sekolah yang anak santrinya atau muridnya menginap di tempat itu. Nah, sekarang jadi suka di boarding school itu sebenarnya seperti pesantren, konsepnya seperti pesantren. Fadilahnya apa menuntut ilmu itu? Oh iya, kalau berbicara tentang menuntut ilmu ini luar biasa. Bukan hanya di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran pun banyak yang menerangkan bagaimana kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat, dan yang lainnya. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran, Rasulullah SAW itu tidak pernah berdoa untuk minta tambahan sesuatu nikmat kecuali ilmu. Rabbi zidni ilman. Ini tidak mungkin Rasulullah minta tambahan sesuatu kalau sesuatu itu tidak berharga. Maka kata para ulama, ilmu ini luar biasa. Bahkan di dalam hadis tidak ada sebuah kitab hadis yang ditulis oleh para ulama kecuali pasti di situ ada penjelasan tentang kitab atau bab yang berbicara tentang kemuliaan ilmu. Bahkan seorang ulama besar dari Madzhab Malikiyah, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, menulis sebuah kitab bahkan terdiri dari 2 jilid besar yang membahas hanya khusus tentang keutamaan ilmu. Nah, oleh karena itu cukuplah satu hadis yang Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menjadi patokan kita bahwa ilmu itu sangat luar biasa, bahkan dikatakan wajib. Berarti kalau namanya wajib itu kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Berarti yang tidak menuntut ilmu berarti kena hukum dosa. Jadi tidak kalah dengan sholat, tidak kalah dengan puasa. Bahkan sholat, puasa dan semua ibadah tanpa ilmu itu akan menjadi berkurang, bahkan tidak bisa diterima. Wa kullu amalin bighairi ilmin mardudatun la tuqbal. Nah, ini tentunya luar biasa. Cukup banyak sekali keistimewaan menuntut ilmu. Masya Allah. Dan sekarang begitu luar biasa berarti menuntut ilmu ini, Habib. Dan yang menjadi pertanyaan Al-Fagir ini, ada bedanya nggak orang yang menuntut ilmu di pesantren? Karena sekarang majelis ta'lim atau tempat-tempat di luar yang mengajarkan ilmu agama juga banyak tentunya, Habib. Ada perbedaan, Habib? Iya, sebenarnya kalau bicara tentang ilmu sama ya. Ilmu itu mau didapat di pesantren, mau didapat di sekolah, di masjid, di majelis ta'lim, dimanapun ilmu itu sama. Karena memang kalau kata para ulama, bahkan kita diperintahkan untuk mencari ilmu itu bukan hanya di sekolah-sekolah yang formal, bahkan yang tidak formal pun boleh. Bahkan kalau bisa di jalan pun kalau kita dapat ilmu itu didapat dari mana saja. Tapi yang membuat beda yaitu pesantren dengan sekolah biasa. Di sini di pesantren itu bukan hanya diberikan ilmu, tapi yang lebih lagi adalah di situ ada nilai. Dalam 24 jam anak itu pertama dikontrol oleh para gurunya. Ini yang punya nilai lebih dibanding sekolah biasa. Kalau sekolah biasa kan dari jam 8 atau jam 7 kemudian jam 12 atau sore kembali pulang. Tapi kesehariannya itu tidak. Nah, sementara di pesantren itu 24 jam. Yang kedua, amalan-amalan yang didapat secara teori di kelas itu di pesantren langsung dipraktekkan, baik tahajudnya, wiridnya dan semuanya. Bahkan cara makan, minum, berpakaian itu di pesantren dikontrol 24 jam. Jadi betul-betul bukan hanya didapat ilmu secara teori. Kalau di sekolah itu banyak kan teori. Tapi kalau di pesantren langsung ada praktek. Ini. Kemudian yang ketiga, juga di sini anak santri itu akan belajar bagaimana cara bermuamalah, cara berhidup bersosial dengan temannya. Jadi ini luar biasa karena kehidupan ini membentuk anak bagaimana cara dia itu bersosial dengan teman-temannya yang kecil, yang besar. Nah, ini tentunya yang tidak ada di rumah. Yang keempat, di pesantren itu anak itu diajarkan mandiri. Yang kalau di rumah kan mereka mandi mungkin atau disiapkan dan seterusnya, tapi di sini mereka itu bisa mandiri karena makan, mandi, semua kegiatan bahkan bersih-bersih mereka itu turun tangan. Kalau di rumah mungkin mengandalkan orang tua, bapak, ibu, ya, opa, mama istilahnya dan pembantu. Kalau di sini tidak ada pembantu, di sini tidak ada yang mengurus dirinya kecuali dirinya sendiri. Ini yang nilai lebih di pesantren, yaitu mereka punya
kemandirian, dididik kemandirian. Dan yang terakhir tentunya masih banyak sekali fadilah atau keistimewaan perbedaan antara belajar di pesantren dengan sekolah biasa. Yang terakhir, mereka disiplin. Maaf, kalau di rumah anak itu lapar ya tinggal ke dapur makan. Mereka ngantuk, mereka bisa langsung tidur. Kalau di sini ngantuk tapi belum waktu tidur, tidak bisa tidur. Dia harus ikut aturan dulu. Dia lapar tapi bukan waktu makan, tidak bisa langsung ke dapur dia makan. Jadi akhirnya anak nanti bisa hidup dengan disiplin, punya waktu-waktu tersendiri, tertentu. Ini tidak bisa sembarangan. Kalau di rumah kan ya, saya mau main aja langsung. Saya mau tidur, saya mau nonton. Oh, di sini tidak ada. Dan yang paling penting dan tidak kalah pentingnya sekali ini apa itu? Media. Di rumah anak itu kadang-kadang megang gadget, HP, iPod, iPad dan sebagainya, TV, media, mereka bisa mengakses, bisa pegang kapan saja. Di pesantren tidak boleh. Larangan keras di pesantren, bukan hanya di Al-Qudsiyah, tapi di pesantren manapun tidak akan ada kesempatan untuk bisa megang HP, YouTube apalagi nonton dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini punya efek yang luar biasa. Dan kita dapati sekarang orang-orang di rumah banyak yang mengeluh anaknya karena urusan apa? HP atau gadget ini. Maka di sini diatur. Nah ini ya maaf, lingkungan banyak rusak ya, anak ini urusan ini karena memang tidak bisa menjaga bab ini. Di pesantren sangat diperhatikan, dilarang sama sekali, tidak ada tolerir untuk yang memegang HP, dilarang sama sekali. Dan itu merupakan kelebihan pesantren, salah satu kelebihan pesantren. Banyak sekali kelebihan yang lain, itu hanya diantaranya saja yang kelihatan dengan apa bisa kita sebutkan. Berarti luar biasa sekali ya pesantren ini. Memang kalau segi belajar di mana saja bisa, cuman di sini lebih ada tarbiyahnya gitu Habib. Lebih ditekankan kepada amalia sehari-hari. Betul. Seperti itu. Dan memang ternyata di Indonesia ini juga kayaknya semua ulama itu memang basisnya pesantren. Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini begitu Habib. Betul. Bahkan bukan hanya itu, sampai tokoh-tokoh perjuangan nasional, para pahlawan pun luar biasa banyak yang berbasis pesantren. Dan yang bergerak atau menggerakkan kemerdekaan ini pun para pejuang pun dari dunia pesantren. Nah ini tidak bisa dilupakan, pesantren ini luar biasa. Makanya kita berdoa kepada Allah semoga pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, khusus tentunya Al-Qudsiyah ini, semoga bisa berjalan dan bisa mengemban tugasnya, bisa menelurkan para pejuang, para pembawa bendera Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.